Tapi dari ngontenin banyak kampus, kamu pernah nggak dimarahin pihak kampus atau followersmu itu kamu diserang? Jujur pernah. Saya sudah 2 kali dikontak sama pihak kampus. Pokoknya ini sih, selama bahas kampus gede aman. Yang baperan kampus-kampus indie bro. Kampus hidden gem gitu. Sebutkan jurusan unik di Indonesia. Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kalau nggak salah. Ada di Untak Semarang. 2 pulp dan kertas. Nomor 1 nih, the one and only. The one and only. Senjata tradisional keris isi Solo. Hanya ada satu-satunya di dunia. Keris. Ngumbah keris berarti. Gawe barang. Aku nggak tahu mereka kampus apa ya. Cuman aku agak risih kalau ada yang rapat besar di coffee shop itu aneh sih. Kenapa harus di coffee shop? Maksudnya kan orang-orang kan jadi tahu masalah di organisasimu dong. Padahal yang dirapatin tuh hal jelek ya. Iya. Bendahara Belanda kayak duit kan jadi. Pak, sebutkan 3 jurusan unik di Indonesia. 3 jurusan unik di Indonesia. Kita mulai dari nomor 3 dulu mungkin ya. Siap. Nomor 3 itu ada apa namanya? Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kalau nggak salah. Ada. Di ini Untak Semarang. Untak itu apa? Universitas 17 Agustus. Oke. Itu 3. Oke, 3. Terus 2. Kalau nggak salah namanya pulp dan kertas. Pulp itu ini ya, yang bubur kertas, bukan pulp yang jeruk, bukan. Oke, lagi tren kan di Yeah. F&B bubur. Iya, iya bisa. itu kayaknya jurusan paling ini deh. Okay. Paling unik nomor 2 lah. Nomor 2. Nomor 1 nih. Nomor 1 yang paling. The one and only. The one and only. Senjata tradisional keris isi Solo. Hanya ada satu-satunya di dunia situ. Dari 3 itu Solo 2. Hah? Loh, satunya Solo kan? Enggak, Untak Semarang. Semarang. 2 itu di mana ya? Aku lupa. Di daerah Sumatera apa Kalimantan ya, lupa. Oke, yang Satu isi pertama Solo. Betul. Keris. Ngumbah keris berarti. Gawe barang. Kamu sampai riset nggak? Itu mata kuliahnya apa? Jujur saya tidak tahu. Karena menarik banget. Keris loh. Tapi bayangin. itu kan aku kebetulan kuliah emang di Solo kan. Di prodi film. Itu tuh gedung jurusanku bersebelahan dengan studio keris. Lebih apa namanya? Lebih tepatnya bengkel keris mungkin ya disebutnya ya. Jadi memang kamu ngulik jurusan-jurusan aneh itu karena memang tetanggamu juga sudah aneh. Betul sekali. Tadinya aku merasa pas masuk isi kayaknya biasa aja deh, kayak pedalangan, karawitan. Ternyata ketika aku ketemu orang yang sama sekali nggak tahu isi, cerita kalau ada jurusan pedalangan, merasa aneh loh. Kok ada pedalangan kuliah gitu loh. Tapi karena samping fakultasmu, kamu pernah nggak main terus mereka ngapain gitu loh? Jujur saya nggak berani sih, takutnya kena kan panas kan, kena bara api apa gimana? Ilmunya agak aneh ya. Ilmunya agak medeni untuk dirasani. Betul sekali. Tapi Pak, berarti tadi udah terjawab ya. Kamu ternyata isi Solo. Karena di kontenmu kamu ngaku berapa kampus ya yang kamu akuin? Puluhan mungkin ya. Puluhan mungkin. Jadi anak isi pernah. UIN langganan. Iya. UGM pernah. UNY pernah. Tapi ternyata kamu adalah isi Solo. Dan perfilman. Ya, film dan televisi. Oke, teman-teman perkenalkan dulu. Ini kalau akunnya Orochimaru. Tak kira itu kamu anak UIN. Kok iso? Ngefansnya Naruto kan? Rata-rata anak UIN. Betul, wibu ya. Wibu Rohis anak UIN, betul. Mereka ngaji dengan falsafah Naruto. Oh iya, betul. Naruto kan bukan jadi Hokage tapi kiai. Oh iya. Ini dia Gus. Kan bapaknya kiai juga kan. Gus Boruto. Oh iya, Gus Boruto berarti ya, Gus Boruto. Tapi nama aslimu memang Ma'ruf kan? Ma'ruf. Betul. Dan aku tahu kamu karena dari dulu follow aku. Tapi aku nggak ngeh ini orang siapa sih Orochimaru. Sudah sejak tahun berapa ya? Kamu kira aku apa Orochimaru?
Akun info Tak ibu kira ibu. iki wibu free. Aku tuh paling anti kayak nge-fallback iki sopo sih. Orochi Ma'ruf. Oke, jenenge podo-podo Ma'ruf karena aku kan Muhammad Ali Ma'ruf juga. Betul. Tapi kayak nggak kepikiran di kepalaku nama Ma'ruf yang sangat baik dan subhanallah itu menjadi Orochi Ma'ruf. Tapi kan Orochimaru di Boruto dia tobat. Iya dong. Walaupun saya tidak nonton Boruto karena jelek, cuman saya tahu kalau di Boruto Orochimaru tobat. Iya, gitu. kan sambungannya jelas. Iya. Pertama namamu Ma'ruf, kamu ganti dengan persona Orochimaru. Ya, kebetulan karena waktu itu pas kuliah kan, masih gondrong rambutku, belum potong rambut. Ayo win banget toh. Iya sih. Betul. Celana sobek enggak? Sempat punya. Batik MU punya enggak? Batik MU ada sih. Udah tak sumbangin tapi. Ya kan udah valid kamu sebagai anak UI. Betul. Kan? Tak kira kamu mungkin adik kelasnya Mukti Entut atau apa. Tidak. Kamu tahu Mukti UIN? Tahu ya? dong. Salah satu idola saya itu di stand up komedi. Mukti Okay. Entut. Orochi Ma'ruf adalah stand up komedian. Iya, kebetulan itu juga lah. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Ya. Yang berani merosting Bapak Bambang Pacul. Iya. Padahal sebelumnya jujur saya tidak tahu Bambang Pacul itu siapa. Tapi karena disuruh ini kan. Nih ada nggak nih apa namanya bahan roastingan untuk Bambang Pacul, akhirnya saya riset gitu. Oke. Dapat tuh. Tapi di ACC sana juga. Iya, karena memang sebetulnya istilahnya screening materi dulu lah. Apa yang tidak boleh dibahas, apa yang boleh dibahas, seperti itu. Oke. Karena kan aku lihat sekilas pinggir jurang banget. Iya. Itu pun yang di YouTube ini sih ada yang dipotong sih sebetulnya. Oke. Tapi emang seimbang Apanya? antara fee dan risiko. Ya bisa dibilang begitulah. Bisa dibilang begitu. Terus kamu kuliah isi. Di Jogja bekerja. Iya, bekerja Dan sering aku lihat kontenmu itu selalu tentang kampus-kampus. Betul sekali. Dan cosplay jadi mahasiswa tadi ya. Iya, betul. Makanya kan aku nariknya pertama pertanyaanku adalah jurusan unik karena itu salah satu konten yang aku suka juga. Males aku riset kayak gitu. Tapi kamu menyederhanakannya dengan membuat seri gitu ya. Iya. Seri jurusan unik. Jurusan unik. Kalau yang di Jogja ada nggak Pak? Jurusan unik. Di Jogja itu apa ya? Paling di ini sih, di kampus ini ATK itu, Akademi Teknologi Kulit. Itu memang satu kampus jurusan unik semua sih, karena memang fokus di kulit gitu loh. Oke, fokus di kulit. Itu. Hitan juga masuk nggak? Bukan kulit yang itu sih. Oke. Enggak yang kulit itu, bukan. Tapi kamu tahu Mukti itu jurusannya perpustakaan? Tahu. Fakultasnya apa? Jujur saya nggak tahu fakultas. Ini fakultas apa? Fakultas Adab. Adab dan Ilmu Budaya. Subhanallah sekali kan? Subhanallah sekali Mukti Entut. Dia adalah tetangga Fakultas Filsafat. Oh iya. Makanya kan pemikirannya kan di luar nalar. Betul. Ketularan tetangganya Mukti itu. Katanya dia juga yang ini, dia guru lesnya Aristoteles kayaknya. Ada yang bilang begitu sih. Mukti Entut. Pemuda kebanggaan Bantul. Betul. Spesialis belut. Kok bisa? Ya kamu nggak tahu bapaknya? Apa? Bapaknya penjual belut bro. Oh iya. Penjual apa? Ternak aku lupa aku. Oh. Lupa namanya tapi bla 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 belut gitu. Pantesan dia karirnya licin sekali ya sekarang. Licin. Mulutnya juga licin. Ternyata kalau memang digoreng enak. Iya. Karena memang turunan dari bapaknya ternyata ya. Betul. Ya, Mukti. Licin. Tapi kalau ngomongin kampus itu kan nggak ada habisnya ya Pak. Iya. Kamu juga akhirnya kaya sekali kontenmu kan karena ngomongin kampus terus. Betul. Dan nggak ada habisnya gitu. Sama terakhir kan kamu ngeluarin museum. Hah? Orang miris apa? Oh iya betul, Museum Orang Miris. Betul. Orang miris bener kan? Museum Orang Miris. Kan? Museum Orang Miris itu kan sebenarnya bukan orang miris, tapi mahasiswa miris kan? Iya betul. Cuman ini sih, itu biar kalau misalkan mentok, bahas yang bukan mahasiswa gitu loh. Makanya Museum Orang Miris. Oh, kalau takutnya mentok.
Makanya musim orang miris. Loh, masih kaya loh, Pak. Iya. Ini gitu. Nah, yang paling sering kamu apa ya? Roasting lah. Itu kan anak UIN, Pak. Betul sekali. Sebagai anak UIN tuh aku merasa sangat relate. Oh, sangat beberapa gitu kan. Coba Pak, sekarang kamu keluarkan roastingan terhadap anak UIN lagi. Roasting terhadap anak UIN. Roasting aku wis. Roasting kamu. Heeh. Sebagai anak UIN. Kok iso cak UIN neng coffee shop orang nganggo sarung dan jersey dan tidak merokok kretek. Aneh banget sih. Ngelinting. Iya. Ngelinting, kudu ngelinting. Iya. Makommu belum nyampe kayaknya kalau. Anak UIN itu harusnya sarungan. Iya, sepatu salah futsal, kita. gitu. Salah kita. Kita salah ini ke Mosu ya. Oh iya. Salah kita ke Mosu. Karena kan di sini fancy 24 jam. Oh iya. Mahasiswa UII. UI Jakarta langsung PP. Langsung ke sini. Untuk ngopi di sini. Hanya demi Mosu. Hanya demi Mosu. Mosu. Mosu emang coffee shop terbaik sejagat raya, teman-teman. Gokil Mosu. Mantap. Mantap. Ini juga nih cocok untuk semua orang, semua umur. Semua Karena umur. Mosu kan SU-nya semua umur. Itu dia. Maunya apa? Maunya? Maunya apa? Maunya mau banget deh. Kamu ngelempar penyakit, Pak. Sunya semua umur. Semua betul. Semua umur, semua jam. Betul. Ya. Jadi sebenarnya cocok untuk anak UIN yang mereka butuh tempat nginep seperti Mato. Oh iya. Alternatif. Alternatif ya? Saingan berat Mosu kan Mato, Pak. Oh iya. Sama-sama ada M-nya sih. Sama-sama ada M-nya. Sama-sama 24 jamnya. Iya kan. Sama-sama 4 huruf juga sih. 4 huruf. Mato. Ya kan. Anak UIN kan biasanya belandongan. Betul. Basa-basi. Terus apa lagi tuh yang apa di daerah sampingnya Tala Bumi apa jenenge? Pak Po. Enggak tahu. Daerahmu itu. Daerahmu itu. Nah, kayak gitulah. Daerah sana ada basa-basi juga toh. Basi juga. Apalagi Pak anak UIN. Pintu. Masih pergerakan masih ya? Masih. Anak UIN pergerakan, sarungan. Betul. Selalu seperti itu. Sepatu futsal masih enggak? Masih. Kayaknya entah kenapa UIN di mana-mana kayak gitu ya. Solo sama. Solo sama? Sama. Kayak gitu juga. Yayan Surabaya. Aku belum pernah riset sampai sana sih, cuman sementara Solo, Semarang juga katanya sama Malang. Kayak gitu juga stylenya mirip-mirip. Gitu. UIN memang salah satu kampus yang stereotipnya kuat banget. Karakternya itu kelihatan gitu. Iya. Kalau kampus lain, Pak, yang kelihatan banget apa, Pak? Kampus lain yang kelihatan isi sih jelas sih. Kenapa? Isi mesti kan akeh-akeh ya. Kayak gondrong, terus baju hitam, tote bag, jeans sobek-sobek gitu. Mendengarkan festivalis di Adams ya dong. Kayaknya jarang deh anak isi dengerin NDX itu jarang sih, kayaknya ya. Kayaknya jarang. Garam dan madu itu kayaknya jarang deh. Jarang. Benar. Gitu. Isi kayak gitu. Bisa ditemui di konser-konser terdekat. Betul. Sama pameran. Cah gigs woman isi. Cah skena isi itu. Skena banget. Kan isi S-nya skena. Oke. Ada lagi nggak selain isi? Apa lagi ya? Mungkin UII sih. Kenapa UII? UII biasanya cowoknya agak starboy gitu. I am UII. Hah? I am UII. Ya, di mana-mana itu MUI ya. I am UII. UII. Harusnya kan gitu, bahasa Inggris tuh. Iya, I am UII. UII. Orang-orang kan nyebutnya UII. Iya, UII. Nanggung banget ya? Iya, U kenapa? Terusannya II gitu. Nah, sebenarnya I am UII itu meluruskan tuh semua, Pak. Kok iso? Biar full bahasa Inggris. Mereka kan ngajarin orang bahasa Inggris itu. Oh iya juga. I am UII. Yes, I am UIN. Gitu. Oh, tetap ke UIN ya arahnya ya. Tuh. UII. Kalau nggak salah sih, sepenanggapanku cowoknya banyak yang starboy gitu. Terus ceweknya
Kalau udah di luar kampus biasanya ini lepas jilbab dan ini rambutnya semiran kayak gitu. Setauku. Semiran. Setauku ya. Rambutnya ditilok. Iya. Racing bro. Racing. Tapi kayaknya mahasiswa UI nggak ada deh yang ke kampus naik Fish Air, nggak ada kayaknya deh. Fazio minimal. Fazio. Fastmat. Gitu. Padahal Vespa itu dibangun bukan dibeli. Itu dia. Vespa banget kamu ya. Jadi Pak, kita bisa apa ya? Vespa itu ada klasifikasinya. Oh iya. Jadi kalau nanya, dia naik Vespa gitu. Tapi Vespa Mato apa Vespa UII tadi? Beda Vespanya. Beda. Oh iya betul juga ya. Nah, Vespa sing. jadi kopi shop itu menentukan tadi loh. Oh iya. Ya kalau Vespa Mato sama Vespa Musu kan beda. Betul. Iya, yang satu Vespa yang sing Vespa gembel gitu ya. Vespa dibangun tadi. Oh iya, Vespa dibangun. Satunya Vesmat. Satunya Oke. mahal karena ceritanya, satunya mahal karena uangnya. Asoy. Asoy. Bisa. UI banyak Starboy-nya. Ya. Cowok-cowoknya red flag berarti. Ya bisa dibilang gitu juga sih. Ada yang red flag. Tuh, iya kayaknya di semua kampus pasti ada yang red flag sih. Oke. Gitu. Tapi menurutmu ada nggak kampus-kampus di Jogja yang red flag banget? Kampus di Jogja yang paling red flag menurutku adalah UGM sih. Kenapa UGM? Karena sampai sekarang pihak UGM belum mengeluarkan sanksi DO terhadap Cristiano Tarigan. Sibuk bangun GIK. Betul sekali. UKM digusur. UKM digusur. Proposal disebar. Itu dia. Kurang red flag apa? Oke. Nanti kita share red card-nya. Maklum, kan istana negara kedua. Oh iya juga ya. Emang bener tapi ya. Gitu. Sana gedung putih, situ gedung hitam. Oke, UGM red flag. Red flag. Kampusnya ya mahasiswanya kan melawan. Mahasiswanya betul melawan. Melawan dan nge-geek sih pasti. Iya. Ambis juga ada yang ambis gitu. Ya. Mahasiswa kerakyatan kan katanya. Kerakyatan. Walaupun UKT-nya ada yang tidak merakyat. Kan rakyat banyak, Pak. Oh iya betul. Rakyat yang mana? Ya rakyat yang menengah ke atas. Rakyat elit. Rakyat elit. Gitu. Kan ngerjain tugasnya udah harus Starbucks kan. Wah iya. Ini. Kopi shop Jakal Kopi shop lah, Pak. Zionis. Tambah red flag, Pak. Oke, skip. Selain UGM apa? Selain UGM kayaknya sampai saat ini UGM aja sih kayaknya ya. Win nggak Win? Wah Win mantep dong, dia kan kampus yang mengutamakan akhirat ya Win. Jadi tidak red flag dong, green flag. NU soalnya. Betul sekali. Green NU. Ormas negara juga itu Pak sekarang Pak. Oh iya juga ya. Dapat tambang. Iya. Semua ormas sih. Ada yang sempat nolak tapi akhirnya nerima juga ada. Terus kita ngomongin apa Pak ini kali yang aman-aman nih Pak. Kita yang red flag ini jadinya. Monggo bahas apa? Kampus apa lagi? Kamu red flag karena pernah ketemu Bambang Pacul kan? Iya itu kan karena partainya. Partainya red flag. Literally red flag sih itu. Literally red flag. Ya. I love you Pak Bambang Pacul. Asoy Pak Bambang. Asoy Pak Bambang. Semangat Bu Mega. Pak Ganjar disemangatin nggak Pak Ganjar? Semangat. Dia tuh banyak aktivitas outdoor sekarang Pak. Ikut hiking. Muncul di festival literasi kayak gitu. Kemarin juga ini kan ke Maskam UGM ya kalau nggak salah ya. Ziarah. Ziarah. Enggak ngisi ini. Oh ngisi masjid di masjid. Iya. Kemarin juga itu. Sempat geger ya. Iya geger. Ya, geger. Dikasih panggung katanya. Iya. Pak Ganjar. Gojo Satoru. Balik lagi Pak Wibu Pak. Jangan mamer-mamerin wibumu di sini. Enggak, aku enggak wibu. Kalau wibu kan sampai yang dalam banget loh. Aku tuh cuma nonton beberapa anime aja. Kamu kan juga cosplay tapi.
Cosplay siapa? Mahasiswa. Mahasiswa apa? Kampus-kampus. Iya itu kan konten. Oh ya Konten saja itu. Tapi dari ngontenin banyak kampus tuh Pak, apalagi yang menarik sih sebenarnya dari kampus Jogja itu? Kampus Jogja itu terlalu banyak sih, jadi dieksplornya terlalu mudah kayaknya. Eksplornya terlalu mudah. Dan dia adu dombanya mudah Pak. Iya bisa jadi kayak gitu. Iya kan. Anak UNY dibilang nggak lulus dari apa? Nggak lolos UGM. Nggak lulus UGM. Nah, marah. Itu. Kamu pernah nggak dimarahin pihak kampus atau followersmu itu kamu diserang, Mas? Jaga mulutmu. Jujur pernah. Saya sudah 2 kali dikontak sama pihak kampus. Tapi nggak ada yang di Jogja. Oh gitu. Nggak ada yang di Jogja. Jogja cukup aman. Cukup aman. Pokoknya ini sih selama bahas kampus gede aman. Oke. Yang baperan kampus-kampus indie bro. Kampus hidden gem gitu. Dua kali lah aku. Yang pertama di daerah Solo Raya lah pokoknya. Ya, nggak usah disebut kampusnya. Iya, nggak usah disebut. Baperan iya, malas aku. Gitu. Terus zaman dulu itu kalau ada yang download video TikTok kita itu ada notifnya. Adalah waktu itu aku tahu dia orang penting di kampus itu. Oke. Wah, aku kira wah asik nih karena dia brandingnya di sosmed kan anak muda banget. Wah asoy iki berarti asik lah aku bahas kampusnya. Ternyata beberapa hari kemudian ini ada advokat yang kontak. Somasi. Kayak Gak sampai sih. Cuman aku lupa intinya gimana. Pokoknya pihak sana tidak terima. Itu DM Instagram. Kalau DM Instagram itu kan masuknya ke request dulu ya. Sampai sekarang tidak saya ACC, tapi saya baca kan. Tapi ini juga berarti si anak muda yang sok muda tadi, sok asik tadi cepu. Iya. Meskipun di Solo Raya. Mengerahkan gitulah. Oh mengerahkan masukan. Soalnya tidak hanya berhenti di DM itu. Jadi ada beberapa orang yang mengomentari fotoku gitu-gitu, postinganku. Aduh, gitu. Jelek ya mainnya ya. Iya, tapi sama sekali nggak tak balas, nggak tak gubris. Akhirnya hilang sendiri. Gitu. Tuh yang kedua di Semarang. Kampus Indie lagi. Iya. Sebetulnya secara bangunan kayaknya itu kampusnya gede, cuman apa ya? Ya kalah tenar dengan kampus lain. Nah, itu apa namanya? Lebih sporadis lagi dia menyerangnya karena yang nyerang aku itu nggak cuma 1 orang, jadi ada mungkin 5-an gitu. Oke. Masalahnya mereka DM dan di bio akun mereka itu humas kampus. Nah, kan aku jadi tahu dong. Ada juga yang lewat email, tapi ini pakai nama akun daerah. Misal katakanlah yang tersinggung di kampus daerah Maguwo. Nah dia ngirim email nih, salah satu orang mereka, pemuda maguwo@gmail.com alamatnya. Kan aku ngerti dong najine. Aneh banget lah itu. Kampus itu ya. Kampus hidden gem ini. Tapi ngomongin kampus hidden gem di Jogja itu kan banyak banget Pak. Banyak banget. Hampir 200 kan kalau nggak salah. Betul. Kampus itu. Betul. DIY ya. Jogja dikit. Iya. Yang banyak Sleman kan. Kamu pernah nemu nggak Pak kampus hidden gem yang mind blowing banget, kayak kok ono kampus koyok ngene? Selain kulit tadi, kulit kan cukup mind blowing juga. Iya, mind blowing dalam arti positif ya kalau ATK ya. Iya. Karena menurutku jurusan yang spesifik banget itu oke malah menurutku. Malah keren sebenarnya. Tapi kan nggak banyak orang tahu. Iya. Ada jurusan itu. Di Jogja kamu pernah nemu nggak? Selain itu? Paling apa ya? Instiper mungkin. Instiper singkatan pertanian. Institut apa ya? Aku lupa. Pokoknya ada singkatan di dalam singkatan gitu loh. Oke. Itu. Instiper. Pernya apa? Kayaknya pernya singkatan lagi deh. Pertanian. Aku nggak tahu. Aku lupa juga. Oh. Gitu. Kalau nggak pertanian apa ya? Pertukian. Perkerisan. Nah, tidak mungkin, Deng. Itu hanya isi Solo yang isi punya. Solo aja itu. Tuh, isi Solo. Kalau dari nama ini juga sih, apa namanya tuh? Yang PGRI. PGRI? Apa sih istilahnya, lupa aku. PGRI
Apa Pak Yodan? PGRI? Singkatan? Hah? Kampus PGRI. Kampus PGRI? UPGRI, UP. Udah. Iya. Pokoknya singkatannya mana? Apa ya? Unprok. Coba cari deh. Skip ya? Skip. Gak tahu, lupa. Pokoknya kampus-kampus yang ada singkatan dalam singkatan lah. Itu aneh gitu. Sangat menurutku, orba lah ya. Menurutku ya. Itu. Sangat orba. Terus Pak, apa ya? Dari akhirnya saking banyaknya kampus di Jogja itu kan juga melahirkan banyak mahasiswanya tadi kan. Betul. Dan chaos. Semua isinya mahasiswa. Kalau kamu ngopi atau nongkrong gitu Pak, Nah. yang paling tidak menyenangkan itu mahasiswa mana Pak? Kamu pernah nggak ya? Kalau aku kan agak sumpek dengan di Jogja terus lu gua dengan nada tinggi dan lain-lain, padahal ya wes lah. Aku nggak tahu mereka kampus apa ya, cuman aku agak risih kalau ada yang rapat besar di coffee shop itu, aneh sih. Pernah menemui. Nah, itu. Aneh maksudnya. Rapat organisasi ya? Iya. Aneh banget. Mesti kenapa harus di coffee shop? Maksudnya kan orang-orang kan jadi tahu masalah di organisasimu dong. Padahal yang dirapatin tuh hal jelek ya. Iya. Bendahara Belanda kayak duit kan jadi. Itu sih aneh banget. Buat apa gitu? Iya. Tuh. Ya tapi bagi sebagian orang kan rezekinya apa ya, UMKM kecil di Jogja kan emang dilarisi oleh mahasiswa-mahasiswa itu. Sebetulnya selama mereka pesan semua sih nggak masalah ya. Iya, nggak pesan ada Pak? Iya. Ada kan dulu pernah rame juga. Oh, itu mah daerah ngopiku Pak. Dulu pas UIN. Aku tahu itu. Daerah Gitu. Nelogaten kan. Sampingnya Blandongan. Itu. Udah Maksudnya sering itu. Iya. Maksudnya nek bagi ownernya kafenya kan mungkin rame-rame kan nggak apa-apa, yang penting pesen. Dan sebagai customer itu kadang terganggu sama itulah urusan organisasi mereka. Itu. Urusan organisasi ya. Gitu. Masa kita jadi tahu ketua sama sekretarisnya pacaran itu kan? Aku hanya ingin menikmati kopi gitu. Kenapa aku harus tahu? Tapi experience ngopi di daerah UIN itu emang seperti itu Pak. Oh iya. Iya. Kamu akan menemui kelompok-kelompok samping mejamu itu membahas Tan Malaka, samping mejamu lagi Pram. Gitu. Mereka mendiskusikan bagaimana Nyi Ontosoro dan terlalu berat ya? Terlalu berat. Kadang juga jualan, Pak. Jualan apa? Keliling mereka bawa bukunya Pram satu paket gitu. Walah. Membacakan. Astaga. Uwin loh. Anak Islami loh, Uwin loh. Kok iso tego nih. Ya itu. Uwin, mungkin red flagnya itu anak Uwin itu pesan satu ngopi dari pagi sampai subuh. Gitu. Pokoknya kalau lampunya nggak dimatiin nggak pergi mereka. Ya. Kalau apa namanya nggak dikode pakai apa namanya lagu-lagu itu sayonara itu sayonara. Belum mana ya? Belum cabut. Oke Pak, terima kasih Pak Orojo Maruf. Betul. Tapi sama-sama. Selain teman-temanmu yang kenal kamu di Instagram dengan Orojo Maruf, kamu dipanggil apa? Maruf gitu dong? Maruf atau Bagus atau Kiko? Kiko. Ada ya Kiko, aku agak lupa. Ada username Kiko ya. Nah, Kiko itu apa Pak? Jadi, sebelum kita akhiri nih. Oke. Masih penasaran aku Kiko apa? Jadi dulu waktu panggilan itu ketika aku masih SMK. Oke. Panggilan SMK. Jadi waktu itu memang badanku lebih kurus dan lebih hitam dari ini. Kamu tahu ini nggak film The Gods Must Be Crazy? Tahu kan? Tahu. Nah itu kan tokoh utamanya yang lari-lari itu namanya XIXO lah, Shisho apa Kiko? Oh. Itu yang bunyi-bunyi nih loh. Nah itu. Jadi teman-teman manggilku itu. Kamu kalau diajak ngobrol juga gitu berarti? Ya, enggak gitu sih.
Kita podcast sejam gitu ya. Itu masterpiece sih, tapi film yang aku suka banget. Betul, salah satu film yang menghibur. Dan fun fact-nya, pertama kali aku tahu film itu ketika mata kuliah komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya. Kan ilmu komunikasi, Pak. Ada mata kuliah komunikasi antar budaya. Ya nggak apa-apa sih antar budaya, cuman ya nggak komunikasi tapi komunikasi. Kamu perlu lebih dalam sih, Pak. Untuk menyelami kampus-kampus itu. Di UIN tuh banyak. Ya. Gitu. Diskusi agama rasta itu ada, Pak. Agama rasta. Rasta. Agama Yoman. Yoman. Ya Allah, ada. Berdoanya wuyu. Yoman gak ki. Regine jam piro. Banyak, Pak, aneh-aneh di UIN itu. Ya. Komunikasi itu nggak cuma komunikasi yang tadi gitu. Komunikasi profetik juga ada. Apa? Komunikasi? Profetik. Profetik itu apa? Kenabian. Kenabian? Iya. Piye gue? Wah, abot Pak nek diomong kene-kene. Jadi kuliah 3 SKS ya kita ya? Iya. Bener-bener bahas kuliah. Bagaimana Nabi itu berkomunikasi. Oh. Ya, gitu. Bagaimana Nabi berkomunikasi? Iya. Mempelajari komunikasi-komunikasi itu. Oh. Jadi nanti ada pembagiannya banyak lah. Aku juga udah lupa soalnya. Makanya aku nggak berani ngomong. Nanti salah. Mungkin itu juga yang dipelajari sama ini ya, almarhum Lord Rangga ya, tau ya? Sunda Empire. Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Tapi kan omongan dia beberapa terbukti. Iya itu makanya. Sakti itu dia. Sakti, keren banget Lord Rangga. Sayangnya dia lewat duluan kan. Iya. Jadi kita nggak boleh menyepelekan teori konspirasi. Betul. Siapa tahu ada benarnya juga. Betul. Di UIN itu kalau dosennya lagi slow, biasanya itu ada beberapa dosen, nggak semua ya, ada 1-2 dosen lah. Biasanya tuh ngajak satu kelas itu ke candi-candi, Pak, di Borobudur atau apa. Untuk membuktikan bahwasannya Borobudur itu ciptaan Nabi. Astaga. Nabi Sulaiman itu yang dimirip-miripin sama Sulaiman itu. Iya. Astagfirullahaladzim. Nanti gosokin kartu bisa. Aku tahu videonya sih. Ada, Pak, temanku satu kelas diajak ke Borobudur untuk mencari jejak-jejak Nabi Sulaiman di sana. Ya Allah. UIN, Pak. UIN itu subhanallah memang. Kayaknya anak-anak isi nggak seliar itu juga sih. Wah, isi mah kurang. Isi Solo liar sih. Kok iso? Ya, Mbah Kodok. Hah? Mbah Kodok. Oh iya juga sih. Menikahi izin. Betul. Iya. Sama ini nih yang almarhum juga ya, Mbah Kodok. Yang ini kemarin bikin patung biawak. Hah? Itu kan alumni isi Solo itu. Wong Wonosobo. Oke. Asoy ya. Solo penuh dengan talenta sebenarnya. Betul. Dan mau ngapusi. Wah. Iya. Betul. Yang katanya kuliah di ini kan UGM itu. Hah? Apa ini? Hah? Mantan presiden. Aku ngomongin itu loh, tempat makan loh. Tempat makan. Yang babi loh. Parah kamu. Oke, aku salah. Mau apa? Mengakui kesalahan aja kita mah. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kiko. Terima kasih Orochimaru. Nah, itu artinya sama-sama. Apa? Itu artinya sama-sama itu. Aku nanti belajar lagi ya. Betul. Tak nonton film itu lagi gitu. Yoi. Satu materi stand up-mu lah keluarin di sini biar jadi penutup. Boleh deh yang singkat-singkat aja ya. Atau kamu sekarang udah nggak gondrong toh? Ini kan baru dirilis sekarang. Katamu baru aku yang tahu. Betul sekali. Karena keterima CPNS, teman-teman. Ini The Traps kehilangan satu host karena CPNS. Oh iya. Negara memang suka mempersulit ini ya. Usaha teman-teman. Betul. Monggo, satu. Oke. Jadi saya kan rumah Solo terus kerja di Jogja kan. Oke. Di perjalanan tuh pasti lewat Klaten. Nah itu saya baru tahu ternyata di Klaten ada
wisata religi. Ada tuh. Namanya Umbul Ponggok. Ponggok pesantren. Terima kasih teman-teman. Saya tahu keputusan dia masuk CPNS ternyata benar. Gak apa-apa, menghibur orang kaku di sana. Menghibur orang kaku. Tapi konten masih jalan kan? Masih nanti. dong, masih. Oh, ya. Ditunggu teman-teman dari kampus-kampus lain. Betul. Terima kasih Mas Oroji Ma'ruf sudah mau. Kami sama-sama Ma'ruf. Sama-sama Ma'ruf. Sama-sama Ma'ruf. Terima kasih sudah menonton skenanya. Obrolan dari segala macam skena yang dibawakan skenanya. Dan apa Mas, aku lupa kok. Oh, diupload seenaknya. Maaf lama nggak podcast teman-teman. Sampai jumpa di skenanya episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah.